Terang-terangan shalom. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat melakukan ibadah kita yang pertama di tahun 2026. Kita melihat bagaimana Tuhan sudah menyertai kita di tahun sebelumnya di 2025. Dan kita juga yakin dan percaya tahun ini pun kita semakin lebih lagi melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah kebangkitan hidup atau revival. Tema GBI tahun ini adalah tentang revival, kebangkitan. Kita yakin dan percaya tahun ini adalah kita mengalami kebangkitan. Jika tahun kemarin kita mengalami banyak kesusahan, banyak masalah, tahun kemarin kita mengalami banyak penyakit, tahun kemarin kita mengalami banyak pergumulan, tahun kemarin pelayanan kita begitu lemah seperti tidak ada semangat. Tetapi tahun ini Tuhan akan memberikan kita semangat yang baru, urapan yang baru, berkat yang baru, harapan yang baru, dan pemulihan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita buka kita di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayatnya yang kedua. Habakuk pasalnya yang ketiga ayatnya yang kedua. Karena ini hanya satu ayat, kita akan baca secara bersama-sama, saudara. Kitab Habakuk pasal yang ketiga ayatnya yang kedua. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini 2-3 ya. Tuhan telah mendengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Habakuk adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel Selatan atau bangsa Yehuda. Nabi yang dipimpin, nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi saudara, beda situasinya. Pada saat itu bangsa Yehuda sedang berada di dalam penderitaan, penindasan. Bahkan tidak pernah berhenti penderitaan yang dialami oleh bangsa itu. Bagaimana Habakuk melihat bangsa ini beralih kekuasaan dari Asyur ke Babilonia, dan tetap bangsa Yehuda pada saat itu tetap hidupnya menderita. Bahkan ketika mereka pindah ke Babilonia, hidup mereka semakin menderita, semakin susah, semakin tertekan. Dan Habakuk adalah nabi yang memimpin bangsa ini di tengah-tengah penderitaan. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Habakuk yakin bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Di ayat yang kedua dikatakan, Tuhan, aku dengar tentang pekerjaanmu, aku dengar tentang kuasamu, maka Tuhan akan memulihkan, menghidupkan, bahkan Tuhan akan kembalikan kondisi bangsa ini. Ketika mereka berada dalam penderitaan, mereka akan mengalami kebangkitan, revival, untuk keluar dari penderitaan dan memulai hidup di dalam kesejahteraannya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang Kristen masih hidup, tetapi apa? Api rohaninya masih padam. Ya, masih datang ke gereja, masih melayani, tetapi hatinya kering. Doanya hamba, imannya itu seperti tidak ada gairah. Jika tahun lalu kita merasakan kekeringan seperti itu, maka sekaranglah waktunya
tahun inilah waktunya Tuhan membangkitkan semangat pelayanan kita. Tuhan membangkitkan api pelayanan kita. Kita mulai tahun ini dengan api semangat pelayanan. Bukan lagi pelayanan yang mesum, bukan lagi pelayanan yang asal tampil, bukan lagi pelayanan yang penting datang. Tapi tahun ini adalah tahun kebangkitan. Rohani kita dibangkitkan, roh kita dibangkitkan. Kita bangkitkan hati kita yang tahun kemarin sempat padat. Saudara, revival kebangkitan adalah bagaimana hidup kita, roh kita yang masih dibangkitkan oleh Tuhan. Ada semangat yang baru tahun ini Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang tadinya kita ingin, yang tadinya kita tidak ada kasih kepada orang, yang tadinya kita tidak menghormati orang lain, tapi hari ini di awal tahun ini bangkitkan kasih yang dingin, hati yang dingin akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Yang jauh akan dipulihkan, yang suam-suam buku akan dikobarkan kembali. Itulah revival. Kita akan mengalami kebangkitan tahun ini, di mana revival itu harus dimulai dari diri kita sendiri, saudara. Mazmur 85 ayat 7 berkata, bukankah Engkau yang menghidupkan kami kembali, supaya apa? Supaya umatmu bersuka cita karena Engkau. Kebangkitan hidup kita tahun ini adalah agar kita dapat bersuka cita. Kita mengalami Tuhan sendiri. Kita mengalami perjumpaan Tuhan sendiri. Kita mengalami bagaimana hadirat Tuhan sendiri. Kita mengalami bagaimana mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan sendiri. Bukan yang orang lain alami, bukan yang orang lain lihat, bukan yang kita lihat terjadi di dalam orang lain. Tapi tahun ini revival itu terjadi di dalam hidup kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu saudara, ada 3 kunci untuk kita mengalami kebangkitan hidup di dalam Tuhan di tahun ini. Yang pertama adalah kita harus memulai dari hati yang berserah kepada Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, jika umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Untuk mengalami kebangkitan hidup, kita harus berserah kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, merendahkan diri. Jika tahun kemarin kita masih menggunakan kemampuan kita, kekuatan kita, pikiran kita, tahun ini kita harus merendahkan diri. Taruh Tuhan itu di atas dari kekuatanmu, dari pikiran dan kepintaran kecerdasanmu, dari kemampuan pelayananmu, dari kemampuan ekonomi ataupun yang lain. Taruh Tuhan itu di atas. Rendahkan diri, lebih lagi berserah tahun ini, lebih lagi berdoa tahun ini. Jika tahun kemarin kita berdoa bolong-bolong atau berdoa ya sekedarnya aja, ya yang penting berdoa selesai, hanya sekedar rutinitas berdoa itu, kita tidak mengalami bagaimana hikmatnya berdoa di hadapan Tuhan. Kita tidak mengalami bagaimana suasana hening, ketenangan di dalam berdoa. Yang penting berdoa, yang penting berdoa, yang penting berdoa. Ya. Tahun ini saya tekankan kepada anak-anak saya harus lebih lagi rajin berdoa. Beberapa hari kemarin mereka sudah lakukan. Bangun tidur, tiba-tiba duduk berdoa, Tuhan Yesus. Wah, Barnabas sudah mulai doa, Pak. Amin. Habis itu adanya bangun, langsung duduk. Erasmus, Tuhan Yesus. Haleluya. Harus dipertahankan. Tingkatkan doa kita tahun ini. Bukan hanya sekedar berdoa asal-asalan, yang penting berdoa rutinitas, bukan. Tapi doa dengan sungguh-sungguh dari hati, sehingga di dalam doa itu saudara mengalami perjumpaan
perjumpaan dengan Tuhan. Coba kita renungkan tahun kemarin. Apakah tahun kemarin kita pernah berdoa sambil mengalami perjumpaan, sambil menangis-nangis di hadapan Tuhan? Kalau belum, tahun ini harus lebih lagi. Saudara, berserah kepada Tuhan artinya kita semakin mencari wajah Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tinggalkan kehidupanmu yang lama di tahun yang lalu. Kita mulai tahun ini dengan hidup yang kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tinggalkan kesenangan-kesenangan duniamu. Tahun ini mulailah kita bersih-bersih. Bersihkan hatimu, bersihkan pikiranmu, bersihkan perkataanmu, bersihkan perbuatanmu, agar tahun ini kita menapaki tahun ini dengan kekudusan. Seperti kayu yang basah itu tidak akan menyala meskipun api besar dinyalakan kepada kayu itu. Tetapi kayu yang kering dinyalakan api langsung terbakar. Sama seperti hidup kita. Kalau hidup kita masih diselimuti oleh dosa, hidup kita masih bermain-main dengan kebiasaan dan kedagingan yang lama, maka dibakar sekalipun, berkat Tuhan sekalipun, itu akan susah terjadi dalam hidup kita. Ya. Karena apa? Karena itu akan memadamkan api revival, api kebangkitan hidup kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, yang pertama, kita harus semakin lagi berserah kepada Tuhan, lebih lagi merendahkan diri dalam pertobatan dalam hidup. Ada seorang tokoh bernama John Wesley. Dia adalah seorang pemimpin kebangkitan rohani di Inggris pada abad ke-18. Dia seorang pendeta. Dia melayani, tetapi dia melayani dengan hati yang kosong. Suatu malam dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, hatiku hancur. Tuhan, aku tidak mengalami pribadi bersama Tuhan." Dan pada saat itu John Wesley sungguh-sungguh meminta ampun dari Tuhan. Karena dia melayani, dia mengadakan KKR di Inggris, banyak orang bertobat, banyak mengalami pertumbuhan gereja, tapi hatinya kosong. Pada saat itu, malam itu dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berdoa, "Tuhan, hatiku hancur." Dan pada saat itu dia ingin dipulihkan dan diisi lagi oleh Roh Kudus. Dan pada saat itu, saudara, John Wesley betul-betul meminta kepada Tuhan. Dan akhirnya dia dipenuhi lagi dengan kuasa Roh Kudus. Setelah dia merendahkan diri, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia minta urapan dari Tuhan, dia minta Roh Kudus dibangkitkan. Apa yang terjadi? Kemudian dia melakukan kebangkitan, ibadah kebangkitan rohani. Dan yang terjadi adalah semakin banyak orang bertobat, semakin banyak orang mengenal Yesus, semakin banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, dan semakin banyak gereja-gereja yang berkembang di Inggris. Saudara, jika tahun ini saudara ingin mengalami kebangkitan, mari semakin rendahkan diri, berdoa dengan sungguh-sungguh, cari wajah Tuhan, dan kita mengalami pertobatan dengan sungguh-sungguh. Amin. Yang kedua adalah, jika revival terjadi dalam hidupmu, maka kita harus mengubah cara hidup dan karakter hidup kita. Kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai ke-47, merupakan karakter gaya hidup yang dilakukan oleh jemaat Tuhan ketika mereka mengenal Yesus. 3.000 orang memberi diri mereka dibaptis, dan setelah dibaptis, maka apa yang terjadi, saudara? Maka mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya. Maka mereka juga bersehati berkumpul
dengan hati yang tulus memuji Tuhan, dan setiap hari bertambah jumlah orang yang diselamatkan. Berarti kebangkitan yang kita alami itu mengubah cara hidup kita. Ya. Semakin bertekun dalam firman Tuhan dan berdoa. Yang dialami oleh jemaat mula-mula itu, mereka dibaptis, mereka mengenal Yesus, mereka bertekun dalam doa dan persekutuan. Mereka sangat senang mendengar firman Tuhan. Tahun ini saudara, waktunya kita semakin lagi merenungkan firman Tuhan. Kalau tahun kemarin kita dengar firman, cuma numpang lewat, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, kadang-kadang kita tersinggung oleh firman. Wah, firmannya nyinggung saya nih. Wah, Pak Pendeta ini gak benar nih. Wah, kok setiap khotbah nyinggung-nyinggung. Padahal kita tidak ada hubungan sebelumnya. Kita tidak tahu masalah saudara. Tapi memang roh Tuhan itu yang menggerakkan para pendeta untuk menyampaikan firman untuk saudara. Jadi tahun ini adalah mari semakin pekakan hati saudara, telinga saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mau memberi diri untuk diubahkan dan dikoreksi oleh firman Tuhan. Ya. Jemaat mula-mula hidup di dalam kasih dan kesatuan, persaudaraan. Dalam kisah para rasul tadi dikatakan mereka berkumpul di bait Allah. Mereka sehati sepikir, ya. Mereka saling membangun, saling memberi makan. Kumpul di gereja. Untuk apa sih kumpul di bait Allah? Untuk main-main, bercanda? Bukan. Mereka bernyanyi. Mereka dengar firman yang disampaikan oleh rasul-rasul, dan mereka sangat bergembira mendengar firman itu. Artinya saudara, kita semakin mengubah karakter dan gaya hidup kita. Air yang mengalir membersihkan diri, tetapi air yang diam menjadi keruh. Apa yang saudara lakukan tahun ini untuk gereja saudara, untuk keluarga saudara, harus lebih lagi dilakukan daripada tahun kemarin. Jangan diam. Harus ada kebangkitan. Harus mengubah gaya hidup. Yang tadinya malas jadi rajin, ya. Yang tadinya pelit jadi suka memberi, ya. Yang tadinya suka bicara kotor kasar, tahun ini bicaranya lebih lagi sopan santun, mengasihi. Yang tadinya tidak menghormati orang, tahun ini lebih menghormati, lebih mengasihi. Yang tadinya benci sama orang lain, tahun ini ada pemulihan, lebih punya. Itu mengubah gaya hidup. Yang tadinya malas gereja, yang tadinya malas baca firman, yang tadinya malas berdoa, tahun ini semakin rindu, semakin senang ketika baca firman, semakin senang ketika berdoa. Itu mengubah gaya hidup kita di tahun ini. Maka ada pemulihan. Yang terakhir adalah revival terjadi karena kunci yang ketiga, kita tetap terus bertahan dalam iman. Saudara, mengalami kebangkitan dan kemuliaan pasti ada tantangan. Ada penolakan dari orang lain, ada kritik dari orang lain, ada penganiayaan dari orang lain, ada kelelahan mungkin yang kita alami, ada sindiran-sindiran atau ada ejek-ejekan dari orang lain. Tapi saudara, orang yang mengikuti Yesus dan yang menginginkan mengalami kebangkitan hidupnya di tahun ini, dia harus tetap kuat di dalam iman. Jangan pernah dengarkan orang yang merendahkan saudara. Jangan pernah dengarkan orang yang mengejek, menghina saudara. Tapi balas dengan kasih Tuhan. Ya. Zakaria malaikat berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan apa? Melainkan dengan Rohku. Api unggun itu akan
padam jika apinya tidak dijaga. Tetapi dia akan terus menyala jika api itu akan terus diberi kayu, dan api itu akan menyala besar. Kebangkitan hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain. Kebangkitan hidup kita tidak ditentukan dengan pertolongan orang lain. Kebangkitan hidup kita tahun ini ditentukan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh orang lain jangan saudara pikirkan. Biarkanlah itu menjadi cambuk untuk membuat saudara semakin bangkit lagi, untuk membuat hidup saudara semakin lebih baik lagi, untuk menjadikan hidupmu tahun ini berubah, sehingga ada pemulihan, ada pertobatan, ada kebangkitan, sehingga tahun ini kita semakin hidup dalam pertobatan setiap hari. Kita semakin membangun mesbah Tuhan pribadi dalam hidup kita. Kita haus akan firman Tuhan. Kita hidup di dalam kekudusan, dan kita menjadi alatnya Tuhan yang memuliakan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Amin. Amin. Kebangkitan bukanlah mengenang masa lalu. Kebangkitan adalah bagaimana kerinduan Tuhan bagi saudara untuk memulihkan kehidupan saudara untuk masa depan. Maka saudara, Roma 13 ayat 11 berkata, telah tiba saatnya kamu bangun dari tidur. Tahun ini tuntutan kita buat gereja kita, buat keluarga saudara, buat pelayanan, buat pendidikan, yang sekolah, yang kuliah, buat pekerja. Mari jangan biarkan tahun ini lebih lesu dari tahun kemarin. Saatnya kita mengalami kebangkitan dan pemulihan dari Tuhan.